Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salahuddin dari Prodi Bahasa Indonesia dengan NIM 248820100013. Pada video kali ini saya akan menyampaikan judul pidato persuasif saya tentang pentingnya membaca di era digital. Pernahkah Anda bertanya, di tengah derasnya informasi di era digital ini, beberapa banyak waktu yang kita benar-benar luangkan untuk membaca sesuatu yang bermakna? Saat ini, menurut data UNESCO, tingkat literasi membaca di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Berada di peringkat bawah dari 70 negara yang disurvei. Padahal kita hidup di zaman di mana akses ke informasi tidak pernah semudah ini. Seperti kata Mark Twain, orang yang tidak membaca tidak memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang tidak bisa membaca. Bayangkan, teknologi telah memberikan kita ke jendela dunia, tetapi kita justru menutupinya sendiri. Hari ini, izinkan saya berbicara tentang mengapa membaca adalah kebutuhan penting di era digital. Saya akan menjelaskan dengan logika, logos, menyentuh emosi, patos, dan menegaskan melalui tanggung jawab moral etos. Yang pertama adalah logos, yaitu membuka jendela ilmu. Coba kita pikirkan, membaca adalah jalan tercepat untuk mendapatkan wawasan baru. Sebuah penelitian dari Stanford University menemukan bahwa membaca secara mendalam dapat meningkatkan kemampuan analisis dan konsentrasi. Ini penting di era sekarang, di mana perhatian kita mudah teralihkan oleh notifikasi dan media sosial. Bayangkan, otak kita seperti otot. Kalau tidak dilatih, ia akan melemah. Membaca adalah latihan terbaik untuk menjaga otak tetap tajam dan responsif. Selanjutnya ada patos. Dan saya berbagi sedikit cerita pribadi. Waktu kecil, saya sering melarikan diri ke dunia buku. Cerita-cerita petualangan dan dongeng membuat saya bermimpi besar. Meski saya hanya tinggal di sebuah kota, buku-buku itu seperti teman setia yang menemani saya melewati hari-hari yang sulit. Pada digital ini, kita sering merasa terhubung dengan ribuan orang di media sosial, tetapi tetap merasa kesepian. Membaca bisa menjadi pelarian indah, membawa kita ke dunia baru, memberi kita makna, dan membantu kita memahami orang yang lebih baik. Selanjutnya ada etos, tanggung jawab kita untuk membaca dan belajar. Sebagai generasi yang hidup di tengah teknologi, kita punya tanggung jawab besar. Jangan biarkan diri kita menjadi budak algoritma. Dengan membaca, kita dapat mengontrol apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Contoh nyatanya seperti tokoh-tokoh besar seperti Elon Musk, Oprah Winfrey, hingga Bung Hatta adalah pembaca yang setia. Oprah pernah berkata, "Buku adalah tiket saya menuju kebebasan pribadi." Apakah kita tidak ingin seperti mereka? Membaca bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi untuk menjadi inspirasi bagi sekitar. Selanjutnya ada penutup. Hadirin sekalian, membaca buku bukan hanya soal mendapatkan ilmu, tetapi juga soal menjaga jiwa tetap hidup, berpikir kritis, dan menjadi manusia yang lebih baik. Di era digital ini, membaca adalah senjata untuk bertahan dan berkembang. Mulailah dengan langkah kecil, pilih salah satu buku atau artikel yang bermakna. Bacalah selama 15 menit sehari. Dari sana, jadikan membaca seperti kebiasaan, seperti makan atau olahraga. Saya ingin mengakhiri dengan kata-kata Bung Karno, tulislah, bacalah, dan engkau akan mengubah dunia.
Mari kita mulai perubahan itu hari ini dari kita sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.